Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah, Ibu yang terhormat Ibu Prof. Nofri, yang saya hormati Bapak dan Ibu mahasiswa. Baiklah, saya akan memaparkan makalah yang berjudul Lingkungan Kerja, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja. Jadi latar belakang di era globalisasi, saat ini setiap organisasi itu dituntut untuk memiliki manajemen yang baik untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Kemudian dalam melaksanakan tugasnya, para pegawai selalu menuntut adanya berikut lingkungan kerja yang baik, antara lain harus aman dan tidak menimbulkan kecelakaan atau zero accident bagi karyawan dan masyarakat. Permasalahan yang pertama, apakah yang dimaksud dengan lingkungan kerja? Yang kedua, bagaimanakah sejarah keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia? Yang ketiga, bagaimanakah konsep dasar kesehatan dan keselamatan kerja? Dan apakah yang dimaksud dengan kecelakaan kerja? Bagaimanakah regulasi dan organisasi kesehatan dan keselamatan kerja di Indonesia? Tujuan yang pertama menjelaskan tentang lingkungan kerja, yang kedua menjelaskan tentang sejarah kesehatan kerja dan keselamatan kerja baik di dunia maupun di Indonesia. Yang ketiga menjelaskan tentang konsep dasar kesehatan dan keselamatan kerja. Keempat menjelaskan tentang regulasi dan organisasi kesehatan keselamatan kerja di Indonesia. Pengertian lingkungan kerja. Jadi lingkungan kerja adalah tempat di mana para pegawai melakukan pekerjaannya sehari-hari. Ini menurut Mardiana. Jadi baik itu bisa di kantor, di instansi pendidikan seperti di sekolah-sekolah, di perusahaan, dan lain-lainnya. Kemudian lingkungan kerja merupakan sesuatu yang ada di sekitar pegawai yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas yang diberikan menurut Isyandi. Para ahli yang lain juga memberikan pendapatnya tentang lingkungan kerja, yaitu keseluruhan perkakas dan bahan yang digunakan pada lingkungan sekitar di mana seseorang bekerja, metode kerja, serta pengaturan kerja baik secara individu maupun kelompok menurut negara. Kemudian lingkungan juga bisa diartikan sebagai lingkungan kerja, maksudnya keseluruhan komponen baik di dalam maupun di luar instansi, baik yang berdampak secara tidak langsung maupun langsung maupun tidak langsung terhadap aktivitas pegawai untuk mencapai tujuan kerja suatu instansi menurut Silalahi. Yang berikut lingkungan. Jadi lingkungan, jenis-jenis lingkungan kerja, yaitu ada lingkungan fisik. Lingkungan fisik ini adalah yang berkaitan seperti sarana dan prasarana dalam pekerjaan. Nah, sarana ini bisa berupa bangunan, ya, tempat bekerja, prasarana, kemudian sarananya bisa berupa alat-alat dalam menunjang pekerjaan. Seperti sekarang ini di zaman yang IT, di era 4.0 ini, itu lingkungan pekerjaan itu lebih banyak alat-alat pekerjaan atau sarana pekerjaan itu, sarananya itu lebih mengacu pada alat-alat yang berbasis IT. Kemudian lingkungan non fisik adalah hubungan kerja antara sesama karyawan maupun hubungan kerja antara atasan dan bawahan dalam
suatu organisasi. Faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja, lingkungan di sini adalah penerangan atau cahaya di tempat kerja. Penerangan atau cahaya di tempat kerja sangat besar manfaatnya bagi karyawan guna keselamatan dan kelancaran kerja. Oleh sebab itu, perlu diperhatikan adanya penerangan cahaya yang terang tetapi tidak menyilaukan. Yang kedua adalah temperatur atau suhu udara di tempat kerja. Nah, temperatur atau suhu udara di tempat kerja dalam keadaan normal, tiap anggota tubuh manusia mempunyai temperatur berbeda. Jadi tubuh manusia selalu berusaha untuk mempertahankan keadaan normal. Suatu sistem tubuh yang sempurna sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di suatu untuk temperatur suhu udara itu ya diupayakan yang sesuai dengan tubuh seseorang, ya. Jadi tidak terlalu dingin dan juga tidak terlalu panas. Kemudian kelembaban di tempat kerja, sirkulasi udara di tempat kerja, yaitu adalah banyaknya air yang terkandung dalam udara. Biasanya dinyatakan dalam presentasi. Kelembaban ini berhubungan atau dipengaruhi oleh temperatur udara dan secara bersama-sama antara temperatur kelembaban, kecepatan udara bergerak, dan radiasi panas dari udara tersebut akan mempengaruhi tubuh manusia pada saat menerima atau melepaskan panas dari tubuhnya. Kemudian kebisingan di tempat kerja. Nah, jadi Bapak dan Ibu, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa apabila kita di tempat kerja kita itu bising, ya, tidak suasananya bising, maka ini juga akan dapat mengganggu konsentrasi atau dapat mengganggu situasi, ya, dan semangat dalam bekerja. Yang berikut getaran mekanis di tempat kerja. Ya, Bapak dan Ibu, getaran mekanis di tempat kerja ini misalnya kalau di daerah-daerah normal seperti yang kita tempat kita mungkin di Gorontalo ini tidak begitu terasa, apalagi misalnya kita kan paling banyak bekerja di tempat yang ruangannya itu mungkin yang masih satu lantai. Dan kalau di daerah-daerah lain, misalnya di daerah Jawa, itu Bapak dan Ibu ketika misalnya di tempat-tempat kerja yang berada di pinggir lintasan kereta api misalnya, ketika ada kereta yang melintas itu ada getaran-getaran yang dirasakan. Nah, itu juga dapat mengganggu proses terjadinya bekerja, apalagi kita yang belum terbiasa misalnya. Kemudian bau tidak sedap di tempat kerja. Nah, ini juga bisa mengganggu Bapak dan Ibu. Bau-bauan di tempat kerja ya dapat dianggap sebagai pencemaran, apalagi ya karena mengganggu konsentrasi bekerja. Nah, jadi ini pemakaian AC yang tepat merupakan salah satu cara menghilangkan bau-bauan. Kemudian tata warna di tempat kerja. Jadi Bapak dan Ibu, jadi di tempat kerja perlu dipelajari dan direncanakan dengan sebaik-baiknya tentang tata warna ini Bapak dan Ibu. Sebab pada kenyataannya tidak dapat dipisahkan dengan penataan dan dekorasi. Jadi upayakan dalam mengatur tata warna ini ya sifat dan kadang-kadang diupayakan untuk menimbulkan rasa yang senang, karena warna ini Bapak dan Ibu, tentang warna itu bisa juga mengandung asumsi kita tentang warna itu bisa berbeda-beda. Misalnya ada yang senang atau dengan warna yang misalnya warna biru, tapi orang lain tidak akan senang oleh karena itu, ya. Sehingga
warna ini perlu diambil warna-warna yang netral seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian dekorasi di tempat kerja. Ya. Dekorasi di tempat kerja itu ada hubungannya dengan tata warna yang baik. Karena itu tidak hanya berkaitan dengan hasil ruang kerja saja, tetapi berkaitan dengan mengatur tata letak, tata warna, perlengkapan, dan lainnya untuk bekerja. Yang berikut, musik di tempat kerja. Jadi menurut para pakar, jadi musik dengan nada yang lembut sesuai dengan suasana waktu dan tempat dapat membangkitkan dan merangsang karyawan untuk bekerja. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah keamanan. Keamanan di tempat kerja. Keamanan di tempat kerja guna menjaga tempat dan kondisi lingkungan. Kerja tetap dalam keadaan aman, maka perlu diperhatikan keberadaannya. Salah satu upaya untuk menjaga keamanan di tempat kerja dapat memanfaatkan tenaga petugas keamanan atau satpam. Yang berikut sejarah keselamatan dan kesehatan kerja baik di dunia maupun di Indonesia. Jadi diawali dengan sejarah di dunia. Jadi sejak zaman purba pada awal kehidupan manusia, jadi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia bekerja. Pada saat bekerja, mereka bisa mengalami kecelakaan dalam bentuk cedera maupun luka. Nah, dengan akal pikirannya, jadi mereka berusaha mencegah terulangnya kecelakaan serupa dan ia dapat mencegah kecelakaan secara preventif. Bernardin Ramazzini 1633 sampai 1714 dari Universitas Modena Italia dianggap sebagai bapak kesehatan kerja. Pada masa revolusi industri di Inggris banyak terjadi kecelakaan kerja yang membawa korban. Jadi kemudian pada tahun 1911 di Amerika Serikat diberlakukan undang-undang kerja, yaitu Work Compensation Law, yang antara lain mengatur bahwa setiap kecelakaan kerja yang terjadi, baik akibat kesalahan tenaga kerja ataupun tidak. Pada tahun 1931, H.W. Hendricks dalam bukunya Industrial Accident Prevention menulis tentang upaya pencegahan kecelakaan di perusahaan. Nah, sejarah kesehatan dan keselamatan kerja di Indonesia, yaitu usaha kesehatan keselamatan kerja di Indonesia dimulai tahun 1847 ketika mulai dipakainya mesin uap oleh Belanda di berbagai industri, khususnya industri gula. Baru pada tahun 1852 untuk melindungi tenaga kerja di perusahaan yang memakai pesawat uap ditetapkan peraturan perundang-undangan tentang pesawat uap. Pada tahun 1905 dengan STBL nomor 521, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan perundangan keselamatan kerja yang dikenal dengan Veiligheid Reglement, disingkat VR. Kemudian usaha penanganan keselamatan kerja di Indonesia dimulai sejalan dengan pemakaian mesin. Definisi keselamatan kerja. Keselamatan kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, landasan tempat kerja dan bahan, dan proses pengolahannya, lingkungannya, serta cara-cara melakukan pekerjaan. Keselamatan kerja memiliki sifat sebagai berikut. Jadi sasarannya adalah lingkungan kerja, kemudian bersifat teknik. Lingkungan kerja, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, baik fisik maupun non-fisik, itu sangat berpengaruh terhadap keselamatan kerja. Jadi sebagaimana kita ketahui Bapak dan Ibu, pekerjaan ini kan
bermacam-macam. Kalau kita lihat ada pekerja konstruksi dan sebagainya, itu dalam melaksanakan pekerjaan teknik seperti itu juga itu diperlukan alat-alat bantu atau perlengkapan yang bisa menunjang keamanan dan keselamatan kerja. Kemudian menurut Ridley tahun 2008, contoh penyebab kecelakaan untuk masing-masing faktor tersebut adalah yang pertama situasi kerja, yang kedua kesalahan orang, kemudian tindakan tidak aman, yang keempat kecelakaan, yang kelima cedera atau kerusakan. Kesehatan kerja. Definisi dari kesehatan kerja adalah spesialisasi dalam ilmu kesehatan atau kedokteran beserta praktiknya yang bertujuan agar pekerja atau masyarakat pekerja beserta memperoleh derajat kesehatan dan keselamatan kerja, kesehatan yang setinggi-tingginya, baik fisik atau mental maupun sosial, dengan usaha-usaha preventif dan kuratif terhadap penyakit-penyakit, gangguan-gangguan kesehatan yang diakibatkan faktor-faktor pekerjaan dan lingkungan kerja, serta terhadap penyakit-penyakit umum. Nah, jadi Bapak dan Ibu, jadi dengan adanya pengetahuan di bidang kesehatan kerja ini, Bapak dan Ibu, ditinjau dari ilmu kedokteran bahwa diupayakan masyarakat pekerja itu memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, ya, baik fisik ataupun mental, dan juga bisa terhindar dari gangguan-gangguan penyakit menular yang ada di tempat kerja. Nah, Bapak dan Ibu, tujuan keselamatan dan kesehatan kerja yang pertama melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi dan produktivitas nasional. Yang kedua, menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja tersebut. Yang ketiga, memelihara sumber produksi agar dapat digunakan secara aman dan efisien. Fungsi keselamatan. Nah, identifikasi dan melakukan penilaian terhadap risiko dari bahaya kesehatan di tempat kerja. Yang kedua, memberikan saran terhadap perencanaan dan pengorganisasian dan praktik kerja termasuk desain tempat kerja. Berikut, memberikan saran, informasi, pelatihan, dan edukasi tentang kesehatan kerja dan APD. Melaksanakan survei terhadap kesehatan kerja, terlibat dalam proses rehabilitasi, mengelola P3K, dan tindakan darurat. Fungsi kesehatan kerja, yang pertama, antisipasi, identifikasi, dan evaluasi kondisi serta praktik berbahaya. B. Membuat desain pengendalian bahaya, metode, prosedur, dan program. Kemudian menerapkan, mendokumentasikan, dan menginformasikan rekan lainnya dalam hal pengendalian bahwa bahaya dan program pengendalian bahaya. Mengukur, memeriksa kembali keefektifan pengendalian bahaya dan program pengendalian bahaya. Organisasi keselamatan kerja. Jadi, Bapak dan Ibu, bahwa di Indonesia ini itu ada organisasi-organisasi keselamatan kerja. Nah, tujuan dibentuknya organisasi keselamatan tersebut, keselamatan kerja tersebut, yang tujuan utamanya adalah dibentuknya organisasi keselamatan kerja untuk mengurangi tingkat kecelakaan, sakit, cacat, dan kematian akibat kerja dengan lingkungan kerja yang sehat, bersih, aman, dan nyaman.
organisasi bisa dibentuk di tingkat pemerintah, kemudian perusahaan atau oleh kelompok-kelompok atau serikat pekerja. Di Indonesia, organisasi pemerintah yang menangani masalah keselamatan kerja di tingkat pusat dibentuk di bawah Direktorat Pembinaan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Di samping itu, organisasi keselamatan dan kesehatan kerja dibentuk di perusahaan-perusahaan dan ikatan keahlian tertentu. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah lambang dari K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi bentuknya Bapak dan Ibu gambarnya seperti ini. Jadi ada lingkaran yang dalam berbentuk roda bergigi, kemudian di dalamnya ada tanda palang, kemudian ada warna putih yang mempunyai arti bahwa palang itu bermakna bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kemudian roda gigi bermakna bekerja dengan kesegaran jasmani maupun rohani. Kemudian warna putih bermakna bersih dan suci. Kemudian warna hijau bermakna selamat, sehat, dan sejahtera. Jadi kesimpulan, keselamatan dan kesehatan kerja difilosofikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan, baik jasmani maupun rohani, tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat makmur dan sejahtera. Sedangkan pengertian secara keilmuan adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Sedangkan lingkungan kerja terdiri dari lingkungan fisik dan non-fisik yang sangat berpengaruh terhadap efektivitas suatu organisasi. Jadi terima kasih Bapak dan Ibu dosen yang terhormat. Demikianlah pemaparan makalah saya tentang lingkungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja. Apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, perlu dikritisi sehubungan dengan makalah yang telah saya paparkan, saya bermohon untuk dapat ditanyakan dan memberikan saran-saran untuk lebih perbaikan dari makalah yang telah saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera.